told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why. Hai, jumpa lagi bersama saya Dita Kinantan. Sebelum lanjut ke videonya, sebaiknya kalian subscribe dulu channel ini, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe berarti kalian sudah ikut berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Blue eyes fade to gray as you fade away. Kelebihan dan kekurangan Honda Vario 160, skutik bongsor beraura sporty. Kelebihan Honda Vario 160 tampilan segar. Berototnya tampilan Honda Vario 160 terlihat jelas pada fascia depan skutik tersebut, di mana letak tameng berikut tempat lampu utamanya seakan berlapis-lapis. Hal itu juga dapat ditemui pada bagian bodi samping yang juga makin melar. Kalau ditilik lebih dalam, tampilan Honda Vario 160 memang memiliki bahasa desain yang sama dengan generasi terdahulunya, yaitu Vario 150. Jadi, model tersebut hanya pengembangan desain yang dibuat lebih lebar saja. Honda Vario 160 memiliki dimensi panjang 1929 mm dengan lebar 679 mm dan tinggi 1088 mm. Jarak sumbu roda skutik ini mencapai 1277 mm dengan berat 115 sampai 117 kg. Sementara tinggi kursi sebesar 778 mm dari tanah. Bobot dari Vario 160 terbilang ringan untuk ukuran skutik berbodi bongsor. Hal ini dikarenakan motor tersebut mengadopsi rangka underbone ISAF yang menggunakan plat baja yang dibentuk dan disambung dengan plat lainnya seperti rangka monokok yang diadopsi untuk mobil. Mengenai kaki-kakinya, Honda Vario 160 dibekali dengan suspensi teleskopik di bagian depan. Sementara untuk belakang menggunakan suspensi tunggal dengan swing arm. Di dalamnya, tersemat velg berukuran 14 inci tapak lebar yang disandingkan dengan ban tubeless. Performa makin handal. Bobot yang lebih ringan menjadikan Honda Vario 160 performanya lebih mumpuni. Skutik tersebut dibekali mesin yang lolos standar Euro 3 dengan kubikasi 156,9 cc, SOHC 4 katup. Tenaga yang dihasilkan sebesar 15.1 daya kuda di 8.500 rpm, dengan torsi mencapai 13,8 Nm di 7.000 rpm. Mesin tersebut memiliki perbandingan kompresi 12:1, jadi harus minum bensin RON 92. Meski begitu, Honda mengklaim konsumsi bahan bakar dari Vario 160 terbilang irit, yaitu 1 liter bensin untuk menjelajah sejauh 46,9 km dengan mengaktifkan fitur idling stop system ISS. Untuk mendinginkan panas yang diakibatkan oleh kinerja mesin, Honda Vario 160 sudah dibekali dengan sistem pendinginan cairan, alias menggunakan radiator. Sistem kinerja mesin dan pendinginannya sama seperti yang ditemukan oleh Honda PCX 160. Jumlah varian cukup. Dibanding kompetitornya, Honda Vario 160 hanya memiliki 2 varian saja yang dibedakan menurut sistem pengeremannya, dan ini sudah tepat. Sementara kompetitornya terlalu banyak varian yang membuat bingung calon pembeli karena banyak perbedaan. Varian pertama yang ada pada Honda Vario 160 adalah yang mengadopsi sistem pengereman kombi brake system, CBS, di mana roda depan menggunakan rem cakram dan belakang menggunakan rem tromol atau drum. Ketika salah satu tuas rem ditekan, maka kedua rem akan berfungsi secara bersamaan. Sementara varian yang kedua, menggunakan sistem pengereman anti-lock brake system, ABS. Sudah pasti untuk di kedua rodanya, disematkan rem cakram yang saling terhubung. Dan punya fungsi untuk menjaga laju motor dari pengereman mendadak yang mengakibatkan terkuncinya roda. Berbeda sistem pengereman, membuat kelir yang disematkan pada skutik ini juga berbeda. Pada varian CBS dibekali oleh 3 warna, yaitu Grande Matte Black, Active Black, dan Grande Matte Red. Sementara varian ABS, warna yang tersedia Grande Matte Black, Active Black, dan Grande Matte White. Selain warna bodi, varian ABS dan CBS juga dibedakan dari kelir velg, di mana varian ABS berwarna titanium gold dan varian CBS berwarna hitam. Keduanya memiliki banderol yang berbeda, di mana Honda Vario 160 ABS berharga Rp28,5 juta dan CBS Rp25,8 juta. Fitur lumayan canggih. Fitur canggih yang ada pada Honda Vario 160 termasuk lengkap. Mulai dari penyematan LED di semua lampunya, pada lampu utama, lampu belakang, bahkan lampu sein. Tak sampai di situ, panel indikator yang lengkap dalam menampilkan informasi dan serba digital juga menambah kecanggihan dari skutik tersebut.
Fitur tersebut juga terintegrasi dengan alarm anti-maling dan fitur answer back system. Di sebelahnya, ada konsol yang dapat digunakan untuk menaruh barang. Dalam ruangannya ada soket pengisi daya ponsel yang memiliki tegangan listrik 5 volt dengan kapasitas pengisian daya sebesar 2,1 ampere. Selain itu, ada juga teknologi Honda yang sampai saat ini diadopsi oleh produsen sepeda motor lain bernama Idling Stop System, ISS, yang akan mematikan mesin sementara ketika sepeda motor berhenti di lampu merah. Ini akan membuat konsumsi bahan bakar Vario 160 makin efisien. Kekurangan Honda Vario 160. Suspensi belakang tunggal. Tak ada yang meragukan kestabilan manuver sepeda motor yang mengadopsi suspensi belakang ganda. Tetapi, suspensi tunggal yang berada di salah satu sisi saja berpotensi untuk mengurangi kestabilan untuk bermanuver. Suspensi belakang tunggal ternyata masih dipertahankan oleh Honda pada Vario 160. Meski sudah menggunakan swing arm, namun kestabilan performa lebih baik yang menggunakan suspensi ganda ketimbang suspensi belakang tunggal. Jika mengadopsi suspensi tunggal yang berada di tengah alias monoshock seperti Honda XADV, rasanya sangat tidak mungkin untuk diadopsi skutik dengan harga di bawah 30 juta rupiah. Selain menambah biaya, sudah pasti akan menambah dimensi dari panjang sebuah skutik urban. Kapasitas bagasi kurang lega. Ketika membuka jok Honda Vario 160, kita akan disuguhkan dengan bagasi yang lumayan luas berkapasitas 18 liter. Bagasi tersebut cukup untuk menampung barang bawaan seperti helm, jaket, sarung tangan, dan keperluan berkendara lainnya. Karena masih mengadopsi flat deck, otomatis akan ada ruang yang lebih besar di area tersebut. Keuntungannya, kita bisa lebih leluasa untuk membawa barang bawaan karena terdapat juga pengait bawaan di area pijakan kaki tersebut. Sayangnya, dengan area dek yang lebih besar, memakan kapasitas yang ada di bagasi. Di bawah jok, tak hanya terdapat bagasi dengan kapasitas 18 liter saja, namun harus berbagi ruang juga untuk menaruh tangki bahan bakar berkapasitas 5,5 liter. Ini jelas berbeda dengan yang diadopsi oleh pesaingnya, yaitu Yamaha Aerox yang mengoptimalisasi bawah jok sebagai bagasi dengan kapasitas sebesar 25 liter, dan tangki bahan bakar dipindah ke bagian dek. Padahal, Honda PCX sudah menerapkan tangki bahan bakar di dek dan mengoptimalisasi ruang di bagasinya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place.